Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Kali ini kita akan melihat candi peninggalan Majapahit yang terletak di Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Oleh karena itu, peninggalan ini juga disebut sebagai Candi Tegowangi. Letak dari Candi Tegowangi sendiri perkiraan sekitar 24 km dari pusat kota Kediri. Juga terletak di dekat perumahan padat penduduk. Tempatnya sendiri sangat luas, sangat rapi, menandakan bahwasanya memang tempat ini selalu dijaga oleh juru peliharanya. Di halaman dari Candi Tegowangi ini ada beberapa peninggalan dari Candi Tegowangi. Salah satunya ini kita bisa melihat ada arca Dewi Parwati Ardanari. Sayang pada bagian kepalanya mengalami sedikit kerusakan. Dan tak jauh dari sana ini ada Yoni yang bagian ceratnya disangga oleh naga raja, berukuran sedang, cukup indah sekali. Melihat ukuran yoninya, kita teringat dengan yoni yang berada di Candi Jawi. Untuk yoninya masih keadaan cukup bagus di sini. Ini kita lihat masih ada sisa-sisa air di sini karena sekarang masih musim penghujan. Tadi saja ketika kita berangkat ke Candi Tegowangi ini, di perjalanan masih ada hujan yang cukup deras. Tapi kita bersyukur ketika kita sudah sampai di candi ini, hujannya sudah reda. Teman-teman bisa lihat ukiran-ukiran di yoni ini sangat cantik dan sangat indah. Karena yoni ini memang resmi dibuat oleh pihak kerajaan Majapahit, jadi kaya akan motif, berbeda dengan yoni yang dibuat oleh masyarakat biasa. Biasanya yoninya berbentuk polos tanpa ada ukiran semacam ini. Candi Tegowangi seperti yang tertulis dalam kitab Pararaton merupakan tempat pendarmaan untuk Bre Matahun. Dia merupakan saudara ipar dari Raja Majapahit yakni Hayam Wuruk. Menurut kitab Negara Kertagama, Bre Matahun mangkat tahun 1388 Masehi. Ini adalah tangga naik dari Candi Tegowangi, sudah tidak utuh lagi memang. Oleh karena itu pengunjung dilarang untuk naik ke atas dari situs ini. Dilansir dari situs Kemdikbud bahwasanya candi ini berisi tentang perwatan Dewi Durga. Relief dimulai dengan adegan wanita yang bertubuh besar sedang bermain gendang pada sisi kanan dinding tangga. Pada bagian ini ada adegan seorang wanita bersimbuh kepada wanita yang bertubuh besar. Dia adalah Kunti, ibunda dari Pandawa, meminta pertolongan kepada Dewi Durga supaya anaknya dimenangkan melawan Kurawa. Durga menyanggupi permintaan Dewi Kunti, namun dengan syarat bahwasanya dibawakan Sadewa sebagai persembahannya. Mendengar permintaan tersebut, Dewi Kunti segera meninggalkan sentra Gandamayu, tetapi Betara Durga segera menyuruh Kalika
seorang Dewi Kayangan yang juga dikutuk menjadi raksasa untuk merasuki badan Dewi Kunti. Di panel panjang ini adalah ketika Dewi Kunti bertemu dengan anak-anaknya, yakni Pandawa. Tetapi karena kerasukan Kalika, dia menyeret Sadewa untuk dipersembahkan kepada Durga. Ketika sampai di hadapan Durga, Sadewa diminta untuk segera meruatnya agar bisa kembali ke keadaan semula sebagai Dewi Uma. Tetapi Sadewa tidak bisa menyanggupi karena memang tidak mempunyai kemampuan seperti itu. Di relief ini ada seseorang bertangan 4, dia adalah Batara Guru atau Siwa, dan seseorang bersimpuh, dia adalah Sadewa. Akhirnya Siwa bersatu dengan Sadewa untuk membantunya meruat Bidadari Durga agar bisa kembali lagi seperti Dewi Uma yang cantik. Seketika itu keadaan hutan sentra Gandamayu berubah pula menjadi taman yang indah. Segala rupa hantu berubah menjadi dewi-dewi yang cantik pula. Dewi Parwati segera berterima kasih kepada Sadewa dan diberinya nama Sudamala yang berarti yang membersihkan segala kotoran. Sadewa dititahkan untuk mengawini putri Begawan Tambapetra di pertapaan Prang Alas. Sadewa diikuti 2 punakawannya menuju pertapaan Prang Alas. Setibanya di sana, segera sang Begawan Tambrapetra menikahkan Sadewa dengan putrinya yang bungsu, yakni Padapa. Akhirnya Sadewa hidup berbahagia dengan istrinya, Padapa. Lalu muncullah Nakula untuk mencari adiknya, yakni Sadewa. Akhirnya Sadewa dan rombongan Resi Tambapetra berangkat ke kerajaan Pandawa. Dan di sana akhirnya rombongan Sadewa pun bertemu dengan keluarga besarnya, yakni ibunya Kunti dan Pandawa. Untuk panel sisi ini telah mengalami keruntuhan, sehingga tidak ada lagi sambungan cerita dari relief-relief yang ada di candi ini. Sangat disayangkan ya teman-teman, padahal reliefnya sangat-sangat indah. Kami belum pernah melihat relief secantik dan seindah di candi ini. Memang karya-karya nenek moyang kita sangat-sangat luar biasa. Pahatannya sangat halus, hampir seluruh panel di sisi sana terisi dengan sempurna. Tetapi di sisi panel yang ini kita lihat kosong, tidak ada cerita-cerita yang bisa kita saksikan. Tapi menarik seperti kisah yang disebutkan di candi ini, bahwasanya tradisi ruatan sudah ada di zaman Majapahit. Bahkan tradisi itu masih kita jumpai ada di kalangan tengah-tengah masyarakat sekarang ini, yakni tradisi orang tua untuk melaksanakan ruatannya agar anak-anaknya bisa terhindar dari mara bahaya dan juga energi-energi yang negatif yang bisa saja datang dari segala arah. Ternyata tradisi ruatan berakar dan berasal dari zaman Majapahit. Teman-teman bisa lihat sendiri, sangat indah relief-relief yang terdapat di candi ini. Walaupun banyak sekali mengalami keruntuhan, akan tapi tidak bisa menghilangkan keindahan relief yang berada di panel candi ini. Kalau kita lihat, bangsa luar banyak sekali, terutama leluhurnya, meninggalkan seni patung yang cukup indah. Di sini nenek moyang kita juga tidak kalah dalam bidang seninya, meninggalkan seni ukir yang sangat-sangat indah. Tentu kalau teman-teman melihat di video saja tidak bisa melihat secara real, tetapi jika langsung melihat akan terasa bedanya. Karena melihat di video tentu saja berbeda dengan melihat di dunia nyata seperti ini. Sekarang kita berada di sisi tenggara dari Candi Tegowangi. Ini adalah candi pewaranya atau candi pengiringnya
yang memang hanya satu di sini. Ini juga kaya akan ukiran-ukiran di reliefnya. Banyak sekali menggambarkan kehidupan masyarakat zaman dulu. Bisa dikatakan bahwasanya Candi Pewara ini adalah miniatur dari Candi Tegowangi. Di relief ini kita melihat kegiatan penduduk, ada gambaran masyarakat yang membawa hasil kebunnya. Begitu detail digambarkan di Candi Pewara ini. Tampaknya memang masyarakat yang mengukir Candi Tegowangi ini tidak sekedar mengukir, akan tapi mencurahkan segala daya upayanya untuk menciptakan suatu karya seni yang cukup tinggi. Pada sisi ini ada sosok Gana yang digambarkan sedang menyangga dari Candi Tegowangi ini. Gana merupakan tentara dari Bathara Siwa yang dipimpin oleh Ganesha. Sekali lagi teman-teman, coba perhatikan ukiran-ukiran pada relief di candi ini. Sangat sempurna. Jarang sekali kita jumpai relief-relief utuh seperti ini. Ini menunjukkan bahwasanya teknik yang digunakan sangat tinggi sehingga menghasilkan seni yang tinggi pula. Sebagai salah satu peninggalan Majapahit yang difungsikan sebagai pendarmaan Prima Tahun, kita sangat mengapresiasi hasil karya leluhur kita. Ternyata zaman dulu sudah bisa menghasilkan suatu karya yang adiluhung seperti ini. Semoga kedepannya karya-karya nenek moyang seperti ini bisa terus lestari di bumi Nusantara ini. Rahayu.